Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Paharunika, NIM 1930202159, mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas UIN Raden Patah Palembang. Ini saya ingin membahas klasifikasi dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Klasifikasi dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Jadi di sini banyak sekali jenis klasifikasi dan karakteristik pemilihan media pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama, media pembelajaran menurut bentuk bendanya. Dan yang kedua, media pembelajaran menurut perangkatnya. Dan ketiga, media pembelajaran menurut indera penerimanya. Yang keempat, media pembelajaran menurut cara kerjanya. Yang kelima, media pembelajaran menurut sifatnya. Yang keenam, media pembelajaran menurut kelompoknya. Jadi berdasarkan media pembelajaran menurut bentuk bendanya, yaitu terbagi menjadi 2. Pertama, yaitu 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi yaitu peta, poster, atlas, foto, surat kabar, majalah, clipping. Dan yang kedua yaitu 3 dimensi. 3 dimensi adalah media yang berbentuk isi atau volume, memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau media yang dalam bentuk model seperti objek, model, mock-up, globe, diorama, dan spesimen. Berdasarkan media pembelajaran menurut perangkatnya. Nah, jadi media pembelajaran diklasifikasikan menurut perangkatnya, dapat dibedakan menjadi perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu hardware dan software. Software atau perangkat lunak adalah isi pesan yang disimpan pada material media pembelajaran yang termasuk perangkat lunak, misalnya isi pesan yang disimpan pada transparan, OHP, kaset audio, kaset video, film, slide, dan sebagainya. Sedangkan hardware atau perangkat keras adalah peralatan untuk menyampaikan pesan yang disimpan pada material untuk disampaikan kepada audiens di pembelajaran yang termasuk dalam perangkat keras, misalnya proyektor, OHP, proyektor film, video, tape recorder, slide, kamera, komputer, dan sebagainya. Berdasarkan media pembelajaran menurut indera penerimanya. Jadi di sini terbagi atas, yaitu media visual dan media audio. Media visual yaitu media yang pesannya hanya dapat diamati dengan indera penglihatan. Media ini merupakan jenis media yang mempunyai informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak, misalnya gambar, foto, grafik, dan poster. Media audio yaitu media yang menghasilkan pesan hanya dengan suara saja. Jenis media ini juga hanya memanipulasikan kemampuan suara semata-mata, misalnya yaitu radio,
tape recorder, laboratorium bahasa. Berdasarkan media pembelajaran menurut cara kerjanya. Jadi media pembelajaran menurut cara kerjanya ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media proyektable dan non-proyektable. Media proyektable yaitu media yang cara kerjanya dengan menggunakan sistem proyeksi. Media dengan proyeksi ialah jenis media yang penggunaannya memakai slide seperti slide projector, Avoque proyektor, overhead proyektor, dan segala jenis media. Sedangkan media non-proyektable yaitu media yang dapat diamati tanpa menggunakan sistem proyeksi dan langsung diamati. Berdasarkan media pembelajaran menurut sifatnya. Media pembelajaran menurut sifatnya diklasifikasikan menjadi media bergerak dan diam. Media yang dapat bergerak yaitu media yang dapat menghasilkan pesan atau gambar yang bergerak, misalnya gambar hidup, atau bergerak yang terlihat pada gambar yang ada di film, gambar video, atau televisi. Sedangkan media diam yaitu pesan yang diperoleh dari media tersebut hanya diam saja, tidak bergerak. Jadi media ini disampaikan dalam bentuk visual, artinya hanya dapat dilihat. Jadi oleh karena itu media ini disebut dengan media visual diam, yang merupakan jenis mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. Yang termasuk klasifikasi media jenis ini, misalnya gambar dari film slide, gambar dari transparan pada OHP, film, rangkaian, halaman cetak, video file, dan mikrofon. Berdasarkan media pembelajaran menurut kelompoknya. Jadi media pembelajaran menurut kelompoknya, penggunaannya dibedakan menjadi media individual, media kelompok besar. Nah, media individual yaitu media tersebut hanya dapat digunakan secara perorangan atau individu, sebagai contoh misalnya mikroskop, lensa, kamera. Media kelompok. Nah, media kelompok artinya media tersebut dapat digunakan secara perorangan juga, dapat digunakan secara kelompok, misalnya segala jenis media paparan atau papan tulis, papan planel, gabus magnetik, seperangkat OHP, slide, dan film, dan lain-lain. Media kelompok besar yaitu media tersebut dapat digunakan oleh kelompok atau kelas atau kelompok pendengaran yang besar jumlahnya, yaitu memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Nah, dia pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang guru pilih. Jadi, dengan memahami berbagai klasifikasi media pembelajaran, maka akan mempermudah guru atau pembelajaran untuk memilih media yang tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan tepat sesuai dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan karakteristik siswa dapat menunjang keefektifan serta efisiensi proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.